Halo, jumpa lagi di channel Orchid Corner. Di video kali ini saya akan kembali berbagi video perihal anggrek yang batangnya berkerut. Anggreknya tersebut dicantol di bawah kanopi atau di bawah bajaringan atau galvanum ya biasanya orang nyebutnya. Nah, ini adalah pertanyaan dari Mas Satria atau Kak Satria atau Bapak Satria. Saya lupa lagi menanyakannya. Nah, di kolom komentar ada pertanyaan seperti ini nih. Sebelumnya saya buatkan video kepada Mas Satria ini. Kemarin kan terima kasih ilmunya Mas, sangat detail. Maaf saya mau tanya lagi intinya. Anggrek saya gantung di bawah kanopi galvanum tapi kok batangnya berkerut sampai bengkok. Padahal saya rutin menyiramnya. Bagaimana mengatasinya? Terima kasih. Nah, kurang lebih pertanyaannya seperti itu dari Mas atau Kak atau Pak Satria ya. Jadi saya nggak tahu ini anggrek apa yang dimaksud. Apakah anggrek Cattleya, Dendrobium. Nah, di sini saya sebenarnya anggrek-anggrek saya dominan semua juga di bawah bajaringan atau galvanum atau di bawah kanopi. Tapi kebanyakan sebagian besar saya kelantang di bawah sinar matahari. Nah, ini saya ambilkan Cattleya dulu. Nah, ini anggrek Cattleya. Ini saya gantung sebenarnya di pot plastik. Saya nggak tahu media di Mas Satria tadi apa. Ini saya di pot plastik, saya gantung. Lihat aja media tanamnya seperti ini. Ini sebenarnya isinya moss semua. Kenapa bisa batangnya berkerut seperti ini? Ini bisa dilihat. Sebentar saya sambil fokuskan ya. Kenapa kok bisa berkerut? Tentunya banyak faktor yang mempengaruhi itu. Salah satunya adalah tingkat udara, kelembaban atau panas, kering, terik atau apapun. Cuaca di tiap daerah masing-masing itu berbeda. Itu menyebabkan bulb atau batang itu berkerut. Nah, kalau masalah menyiram, saya padahal udah siram terus kayak gitu. Menyiram itu memang kewajiban sebenarnya, memberikan istilahnya kelembaban. Tapi kalau memang cuacanya tidak mendukung atau mungkin panas yang berlebih kayak gitu, dan menyiramnya itu apakah seluruh bagian dari bulb sampai dengan daun atau akarnya aja, itu kan tadi saya kurang tahu. Yang pasti faktornya banyak. Kalau di saya ini pertumbuhan akarnya bisa dilihat seperti ini. Ini harusnya udah saya cutting lagi, saya repotting lagi, dan saya pecah harusnya, karena sudah nggak mungkin kalau di pot ini. Ini anggrek Cattleya bahkan di di bawah kanopi, dia ini malah kanopinya dulu saya lepas, saya berikan paranet aja. Jadi kalau dua kanopi itu cenderungnya tuh dia tuh malah panas dan tidak ada sinar matahari atau mungkin air hujan kayak gitu. Biasanya air hujan kan memberikan ya secara instan dia ada kandungan yang kita tidak tahu. Yang pasti dia itu air hujan itu lebih enak, kita nggak perlu nyiram lagi. Kalau udah hujan ya udah, biasanya gitu. Saya pagi sore pun nggak perlu nyiram, oke, nggak apa-apa, seperti itu. Nah, kalau ini kan cuaca yang panas, jadinya kayak gini nih, bulb atau batangnya di anggrek Cattleya ini ya, itu berkerut seperti itu. Tapi nggak apa-apa, toh nanti dia akan kembali lagi untuk bertunas seperti ini. Yang penting tunas itu muncul, tunas baru muncul, dan akar-akarnya juga jalan semua nanti. Seperti ini kurang lebihnya. Faktor-faktornya memang seperti ini. Kalau masalah berkerut tuh memang seperti itu, tergantung cuaca aja, kelembaban. Kalau nutrisi lebih ke pupuknya, pupuk pertumbuhannya, biasanya seperti itu. Tapi saya rasa kok nggak mungkin. Sepertinya kalau berkerut Mas Satria itu nanti biasanya dia itu memang dia tuh lebih cenderung kepanasan, suhu udaranya kepanasan. Dia nggak lembab, mungkin kepanasan. Saya nggak tahu juga daerah mana. Yang pasti ini pun saya taruhnya juga tempat yang nggak tinggian. Kalau tempatnya di bawah itu terlalu teduh, di bawah kanopi, dia malah anginnya juga kurang,
untuk cahaya matahari juga kurang kayak gitu kalau di bawah kanopi. Nah berikutnya ini yang di pot tanah, ini juga sama, saya kelantang sinar matahari malahan, tidak saya kanopikan. Nah efeknya apa? Memang lebih ekstrim lagi, batang berkerut. Iya, kalau pas cuaca panas itu nggak tanggung-tanggung, bisa jadi kepanasan, terus nutrisinya juga kurang, batang bahkan menjadi kering kayak gitu, dan akhirnya bisa jadi busuk batang atau enggak batangnya kering terus mati di bulbnya itu. Nah tapi kalau beda cerita kalau kemudian muncul anakan, malah muncul anakan baru lagi kayak gitu. Seperti ini layaknya ini juga sama kejadiannya, bulbnya keriput, kering, jadinya dia kurang nutrisinya ya nutrisi tentunya harusnya lembab. Kalau ini kan anggrek dendrobium ini karakternya dia di epifit ya, epifit, jadi dia harus ada indukan naungannya kayak gitu, entah itu di batang pohon atau dan sebagainya. Ini sedang berbunga teman-teman, nanti saya perlihatkan ya keseluruhannya seperti ini kurang lebihnya. Ini baru aja saya ambil dari atas, ini seperti ini mekarnya. Nah pas banget, kebetulan pas mekar, jadi saya videokan. Ada yang masih kuncup, ada yang setengah mekar, dan ini ada yang mekar sempurna seperti itu. Nah kembali lagi ke topik awal, kenapa kok bisa berkerut atau keriput kayak gitu padahal disiram terus. Nah faktor-faktornya memang hanya itu aja, sebenarnya masalah cuaca dan mungkin kurangnya pupuk pertumbuhan seperti itu. Kalau bulb sudah berkerut gini, waspada juga dengan media tanamnya. Yang ketiga, media tanam itu sangat membantu untuk menjaga kelembaban, tapi kalau memang waktunya nggak mungkin kan media tanamnya kurang kayak gitu, nah itu bisa jadi seperti ini, batang akan berkerut. Ya syukur-syukur sih kalau udah tunas baru seperti saya seperti ini, udah tunas barunya, sudah akarnya sudah jadi merambat dan bisa berbunga kayak gitu. Jadi intinya sebenarnya tetap semangat. Kalau mengatasi di bawah galvanum gimana? Nah itu saya nggak ngerekomendasikan juga. Kalau di bawah galvanum itu juga anggrek yang dari nursery tapi baru ditanam atau baru dibeli intinya. Misalkan anggrek seedling langsung di bawah galvanum itu nggak boleh. Mendingan taruh teras dulu biar dia beradaptasi seperti apa suhunya, kelembabannya seperti itu. Baru kalau sudah ready bertaruh di bawah galvanum lagi atau bawah kanopinya seperti itu. Jangan langsung ditaruh di bawah kanopi, saran saya seperti itu. Lebih baik step by step tahapannya biar dia beradaptasi terlebih dahulu, dan pemberian seperti pupuk pertumbuhannya jangan kelupaan. Saya kemarin di video sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai growmore, seperti ini growmornya. Nah kemarin ada yang tanya lagi, ada yang ngejabris via WA, growmornya masih gunakan seperti apa? Ini seperti ini kan, saya bilang di kan ada sampelnya kan, itu yang kemasan kecil. Saya kalau beli itu kemasannya gede karena pelayannya banyak biasanya gitu. Nah warnanya biru kayak gitu, dalamnya biru warnanya. Terus pupuk pertumbuhan lainnya ini ada fungisida, saya gunakan fungisida seperti ini. Fungisida untuk menangkal jamur-jamur di media tanam ataupun di plant-plantnya, di bulb-bulbnya atau daun-daunnya seperti itu, fungisida ini. Dan yang saya senang di sini ada zinc, itu fungsinya sangat bagus sekali buat tanaman anggrek. Nah kalau nggak tahu apa, coba dulu khasiatnya, teman-teman bisa menyobanya, ataupun Mas Satria mungkin ya juga bisa mencoba ini semua. Tapi ya sesuaikan aja lah, intinya kondisinya di tempat Mas Satria. Mungkin karena saran saya sih mungkin kepanasan kaget, atau mungkin anggreknya baru beradaptasi, baru dibeli langsung ditaruh digantung, itu sebenarnya nggak recommended. Taruh dulu di tempat biasa aja, teduh di teras dulu aja seperti itu. Nah ini sudah keras banget teman-teman, akarnya sudah merekat di di arangnya. Ini sebenarnya campuran, ada arang, ada choco chip. Itu choco chip tuh serabut kelapa, potongan kelapa,
Terus ada juga moss hitam di bagian tengah dasarnya, tapi sedikit moss hitam. Hanya untuk kelembaban aja, menjaga kelembaban. Kalau banyak-banyak malah bisa didubung semut nanti. Oke teman-teman, kurang lebih segitu Mas Satria atau Pak Satria atau Kak Satria. Sekali lagi, saya hanya bisa berbagi seperti ini untuk anggrek yang berkerut atau keriput dan digantung di kanopi. Kurang lebih seperti itu saya dalam menjelaskan. Kemungkinan kesimpulannya hanya perlu adaptasi cahaya, suhu udara, kelembaban, angin kayak gitu. Lalu berikutnya baru ke tahap pemupukan kayak gitu. Itu aja deh. Kalau masalah air saya percaya disiram pagi sore nggak masalah. Oke, terima kasih yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat. Salam lestari dan salam satu hobi. Dadah.